Longsor kian meluas ancam permukiman warga. KPK tangkap tangan Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Harga cabai dan daging ayam masih mahal. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Sepekan hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Sepekan akan menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Febriana Mila. Mengawali Kompas Sepekan pagi hari ini, Saudara, longsor di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang meluas. Bencana tanah bergerak yang terjadi sejak 2022 tersebut kini mencapai lebih dari 5 hektar. Rekaman udara menggambarkan lubang besar diikuti longsoran tanah yang memutus jalur warga. Lubang besar ini memiliki tinggi sekitar 62 meter dengan kemiringan mencapai 68 derajat. Akibat bencana ini, jalur penghubung Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak terputus dan dapat mengancam warga apabila longsor kembali terjadi. Kalau kajian teknisnya ya dari teman-teman DPU itu ada tampungan lah, seolah-olah kayak mereka itu membuat satu tampungan sendiri, jadi terus. Nah, ketika sudah jenuh pasti dia akan mencari jalan. Nah, itulah yang menyebabkan ketika mereka mencari jalan, kemudian muncullah gerakan-gerakan longsoran. Sebagai langkah mitigasi, BPBD Kabupaten Semarang akan memasang kembali early warning system atau sistem peringatan dini untuk memantau potensi pergerakan tanah dan memberikan peringatan cepat kepada warga. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat musim hujan, serta segera melaporkan jika ditemukan retakan tanah atau tanda-tanda pergerakan baru. Kasus tanah bergerak di Ungaran Timur ini menjadi salah satu titik rawan longsor di Jawa Tengah yang terus dalam pemantauan petugas. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pergerakan tanah yang memicu longsor di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, terus mengarah ke permukiman warga. Kondisi ini membuat warga khawatir akan keselamatan mereka. Tanah longsor di Dusun Bandungan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang terus terjadi dan semakin meluas. Di awal Maret, longsor mulai mendekati permukiman warga sehingga status rumah warga kini berada di zona rawan bencana. Menurut warga, dalam sepekan terakhir telah terjadi 2 kali longsor akibat intensitas hujan tinggi. Kondisi ini membuat warga khawatir karena patahan tanah mulai mendekati permukiman warga yang berjarak 15 meter dari titik longsor. Dan dalam radius 100 meter dari titik longsor di Jalan Arjuna, ada sekitar 13 kepala keluarga yang masih tinggal di rumahnya. Saat ini, area terdampak merupakan lahan perkebunan dan perbukitan yang masih terus mengalami pergerakan tanah. Kalau malam hujan atau apa Mas? Ya was-was Mas. Pasti kita nggak bisa tidur. Terdampak sekitar ada yang deket banget 7 kemarin Mas, baru dicek dari jarak 12 sampai 50, radius 100 niku semua. Kalau dari radius 100 niku ada sekitar ya 13 Mas. 13 kakak ya? Ya.
Kalau udah bencana kayak gini ya takut sih takut. Tapi keadaannya udah kayak gini, gimana lagi? Pokoknya ya udah pasrah. Pasrah Pak ya. Iya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Semarang maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan langkah relokasi. Saat ini, BPBD telah menambah pemasangan sistem peringatan dini bencana atau Early Warning System sebagai upaya peningkatan kewaspadaan warga. Noveli Hasanah, Jebere Roy, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, kondisi longsor yang kian meluas wilayah Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, tepatnya di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah dan juru kamera Jebere Roy. Ya saudara, di Jalan Arjuna di belakang saya ini terjadi longsor yang dimana sejak tahun 2022 hingga saat ini itu secara perlahan hingga akhirnya lebar hingga 60 kurang lebih 60 meter seperti sekarang. Terlihat di belakang saya yang akan ditunjukkan oleh juru kamera saya, Jebere Roy, itu ada terlihat tampak longsoran tanah yang dimana kontur tanah ini tuh di bawahnya itu adalah berupa aliran air sehingga apabila terjadi hujan deras ataupun curah hujan tinggi maka pergerakan tanah akan kembali terjadi. Ya saudara, emang untuk longsor ini sendiri itu sudah terjadi sejak 2022 hingga saat ini. Tidak langsung seperti sekarang, secara perlahan amblas longsornya dan ini mengarah ke arah perkebunan dan juga persawahan warga. Tampak longsoran dan juga tanah yang sisa-sisa ataupun bekas longsoran yang sudah terjadi sejak tahun 2022. Ini di lokasi saat ini saya berada, tepatnya di Jalan Arjuna, Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini sudah terjadi sejak tahun 2022, luasnya juga sekitar hampir 5 hektar, dengan ketinggian longsoran itu mencapai 60, kurang lebih sekitar 60 hingga 65 meter, dengan kemiringan 68 derajat. Nah, aliran longsor ini sendiri itu dipicu adanya aliran air di bawah tanah. Tampak ini ada bekas jalan yang sudah mengalami patah ataupun amblas ke bawah mencapai 60 meter lebih ke dalam amblasnya begitu. Nah, untuk saat ini juga masih terjadi retakan-retakan tanah dikarenakan memang curah hujan di Kabupaten Semarang ini masih dikatakan masih terbilang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Untuk sekitar longsor ini ada sekitar 13 KK dalam radius sekitar 100 meter dari titik longsor di Jalan Arjuna ini, dan juga hingga saat ini warga juga masih menunggu mitigasi bencana dari Pemprov maupun dari Pemkab terkait dengan warga-warga yang rumahnya dalam sekitar radius 100 meter dari titik longsor itu ada sekitar 13 KK untuk nantinya apakah ada di lokasi ataupun adanya penanganan lebih lanjut, karena hingga saat ini penanganan saat ini ada alarm apabila terjadi pergerakan tanah terbaru. Novelia Hasanah, Jebere Roy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. KPK tangkap tangan Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Simak informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih di Kompas Sepekan, saudara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil membongkar aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di Kabupaten Boyolali dan Kendal. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita alat berat dan truk pengangkut sebagai barang bukti. Kasus pertambangan ilegal terungkap usai adanya laporan masyarakat terkait aktivitas penambangan liar di dua lokasi berbeda. Lokasi pertama berada di Dusun Gowo, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Sedangkan lokasi kedua berada di Desa Karanggeneng, Kabupaten Boyolali. Dari hasil penyidikan, petugas mengamankan 2 orang pelaku
warga Kabupaten Kendal dan Boyolali yang berperan sebagai pemilik lokasi sekaligus penyewa dan pemodal dalam aktivitas pertambangan ilegal. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah menjelaskan modus yang digunakan pelaku adalah dengan menyewa lahan masyarakat untuk usaha. Namun pada praktiknya, para pelaku justru mengambil material berupa pasir di Kabupaten Kendal dan tanah uruk di Kabupaten Boyolali untuk dijual secara retail. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 2 unit alat berat ekskavator, 2 unit dump truck, serta buku catatan dan dokumen perjanjian jual beli lahan. Kasus 2 pelaku penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Kendal, yang 1 di wilayah Kabupaten Boyolali. Dari masing-masing TKP kita amankan 1 orang pelaku sekaligus pemilik lokasi dan dia sebagai penyewa dan sekaligus sebagai pendana. Dari TKP kita amankan beberapa barang bukti. Yang pertama, alat berat ekskavator yang digunakan oleh pelaku, baik itu di lokasi di Boyolali ataupun di Kendal. Kemudian 2 unit dump truck, termasuk ada beberapa alat lain yang kita amankan di lokasi. Diketahui, pasir hasil tambang ilegal tersebut dijual seharga Rp800 per rit, sementara tanah uruk dijual Rp165 per rit. Pihak kepolisian menegaskan aktivitas ini sangat berbahaya karena berpotensi menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta meninggalkan lubang galian yang mengancam keselamatan warga sekitar. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam dijerat Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan Selasa dini hari. Sejumlah pejabat serta kepala dinas juga turut ditangkap. Ruang kerja Bupati Pekalongan Fadia Arafik Selasa pagi disegel KPK. Tidak ada aktivitas seperti penjagaan dari Satpol PP seperti biasanya. Pintu ruang kerja sekretaris daerah juga disegel. Selain ruang kerja Bupati dan Sekda, ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan juga disegel. Dan Selasa pagi, hampir semua ruang kerja Kepala Dinas disegel KPK. Sejumlah mobil dinas juga terparkir di halaman Polres Pekalongan Kota. Hampir semua kepala dinas diperiksa oleh KPK. Meski Bupati Pekalongan terjerat operasi tangkap tangan, aktivitas ASN di kantor Bupati nampak berjalan seperti biasa. Apel pagi tetap digelar, seperti apel pagi di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan. Dalam apel pagi, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Budi Antoyo mengingatkan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasanya. Kami sampaikan bahwa di kantor kita malam telah ada giat yang dilakukan oleh tim KPK, yaitu segel ruangan Bapak Kepala Dinas. Pada seluruh ASN DPU Taruh dan Pekalongan, saya ada berpesan untuk semuanya tenang, tidak perlu yang harus bagaimana, semuanya bekerja sesuai dengan timeline, sesuai dengan apa tugas pokok fungsi kita. Yang terpenting untuk area di lokasi yang dilakukan penyegelan untuk dikirimkan, tidak ada aktivitas apapun di sana. Bupati Pekalongan, Fadia Arafik dan sejumlah pihak dibawa ke Jakarta dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dengan kasus operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang dilakukan oleh KPK. Menurut Lutfi, kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah bisa menjadi pembelajaran bagi jajaran kepala daerah yang lain.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menghormati kewenangan KPK usai menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Ahmad Lutfi menjelaskan pemimpin daerah harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum dan menciptakan good government. Bupati Wali Kota sudah tak sampaikan, kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Nah, itu yang paling pokok. Nah, itu ada 2 bupati di Jateng udah ketangkap ini Pak. Gimana Pak? Itu kan pelajaran, tergantung personilnya. Yang jelas kan itu kembali kepada personilnya. Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun memilih untuk menunggu kabar selanjutnya. Untuk jalannya pemerintahan di Kabupaten Pekalongan, ia memastikan akan tetap berjalan. Saya pastikan berjalan untuk pemerintahan di Kabupaten Pekalongan. Ya kayak kemarin kita masih pantau seperti yang dipantau ya kita. Sebelumnya, Fadia Arafik ditangkap KPK di Kota Semarang pada Selasa dini hari. Rencananya, ia dijadwalkan untuk menghadiri rapat koordinasi penyelenggaraan program MBG di Jawa Tengah di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan, Jawa Tengah, Sukirman pastikan pelayanan publik di pemerintahan tetap normal pasca OTT KPK. Beberapa ruangan masih disegel dan belum bisa digunakan sehingga dipindahkan. Sejumlah mobil mewah milik Bupati Fadia Arafik disegel KPK masih di pendopo rumah dinas. Hari kedua pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafik, sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan masih disegel. Ruang kantor Bupati Fadia Arafik, ruang Sekretaris Daerah Julian Akbar, serta sejumlah ruang kepala dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Satpol PP masih belum dapat digunakan. Meski demikian, dipastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Wakil Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi, namun menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Disebutkan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pasar, UKM dan UMKM, serta perizinan tetap berjalan seperti biasa. Menurutnya selama ini ia dan Bupati berbagi tugas dalam menjalankan pemerintahan, sehingga jika salah satu berhalangan, maka yang lain akan mengambil alih tugas. Tentu saja pelayanan masih berjalan dengan baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di pasar-pasar, UKM, UMKM dan seterusnya, perizinan dan seterusnya masih berjalan dengan baik. Seperti biasa, kami secara otomatis selalu berbagi tugas, saya khususnya dengan Ibu Bupati. Bila satu berhalangan, satu mengerjakan yang lain. Bila Bupati ada tugas lain, saya ada tugas lainnya. Demikian juga dengan para asisten dan kepala dinas. Kami saling backup, saling membantu, dan demikian juga yang terjadi hari ini itu. Terkait ruangan yang disegel, pemerintah kabupaten masih menunggu petunjuk lebih lanjut termasuk arahan dari Gubernur Jawa Tengah. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengaku belum mendapatkan informasi detail terkait pejabat yang dibawa ke Jakarta dan masih menunggu proses resmi dari KPK. Sejumlah ruang kerja telah dialihkan sementara agar pelayanan administrasi tetap berjalan. Sementara itu, sejumlah aset mobil mewah milik Bupati Fadia Arafik terlihat disegel KPK dan masih terparkir di pendopo rumah dinas Bupati. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. BPOM Semarang temukan takjil mengandung borak. Simak informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Sepekan, Saudara.
Untuk memastikan keamanan pangan selama bulan Ramadan, Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Semarang bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menggelar pengawasan takjil di Muladidom Universitas Diponegoro Semarang. Dari 66 sampel makanan yang diuji, 1 diantaranya terdeteksi mengandung boraks. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kota Semarang bersama Dinas Kesehatan Kota Semarang serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menggelar pengawasan keamanan takjil di Sentra Kuliner Ramadan Muladidom Universitas Diponegoro Semarang. Pengawasan dilakukan dengan mengambil puluhan sampel makanan dan minuman yang dijual pedagang untuk dilakukan uji cepat di lokasi. Dari total 66 sampel yang diperiksa, petugas menemukan 1 sampel makanan positif mengandung boraks, zat berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas dengan memberikan edukasi kepada pedagang. BPOM menegaskan akan melakukan pendampingan dan pembinaan agar pedagang tidak lagi menggunakan bahan berbahaya dalam produk yang dijual. Kami turun bertiga kolaborasi ngecek semua makanan yang ada di sini. Nah, dari hasil 66 sampel, ya, hanya 1 yang positif mengandung bahan berbahaya. Jadi cuma 1, ingat, 1 dari 66. Jadi sudah turun, sudah jauh turun, sudah bagus. Makanannya apa ya, Bu? Tadi kerupuk gendar, kerupuk karak, kerupuk karak itu memang penyakit itu ada boraknya. Tapi ada juga sekarang kerupuk karak yang nggak ada borak. Jadi nanti kita tinggal dilanjutkan ke pembinaan ya Bu. Pembinaan, kasih tahu mana kerupuk gendar yang tidak mengandung borak. Kami bareng-bareng untuk memeriksa dan mengawasi pangan sehat, terutama pada saat bulan Ramadan ya. Karena memang di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali masyarakat yang menjajakan produk-produknya ya, yang tadinya tidak pernah sama sekali tiba-tiba bikin produk, dan itu perlu kita awasi juga, jangan sampai nanti akan timbul intoksikasi atau keracunan. Sementara itu, bagi pedagang yang hasil uji laboratoriumnya dinyatakan negatif atau bebas dari kandungan bahan berbahaya, petugas memberikan stiker sebagai tanda bahwa produk yang dijual aman untuk dikonsumsi. Kita senang ya, karena UMKM itu juga sebenarnya sangat menjaga kualitas. Banyak yang mengira walaupun di lapak itu tidak menjaga, tapi kita berusaha untuk menjaga kualitas sebaik mungkin. Nah, salah satunya setelah diuji kan terbukti bahwa kita tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya. Tadi yang diuji apa aja, Bu? Ada dimsum, ada pempek tadi. Dengan stiker tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat saat membeli takjil untuk berbuka puasa. Pengawasan ini akan terus dilakukan secara berkala selama bulan Ramadan guna memastikan keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari risiko bahan berbahaya. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Puluhan warga di Tegal, Jawa Tengah antri sayuran gratis seusai sholat subuh berjamaah. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kepada sesama di bulan suci Ramadan. Momentum Ramadan dimanfaatkan pengurus cabang Aisyah Talang Kabupaten Tegal dengan menggelar bagi-bagi sayuran gratis untuk warga yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Balai Muhammadiyah setempat. Puluhan emak-emak yang antri tanpa antusias memilih aneka sayuran dan mendapatkan 1 bungkus sayuran lengkap yang berisi wortel, tomat, sawi, kangkung, tempe, tahu, hingga 2 butir telur. Paket sayuran gratis tersebut dibagikan usai warga menunaikan sholat subuh berjamaah dan kuliah subuh. Mereka mengaku senang mendapatkan sayuran gratis tanpa harus berbelanja ke pasar. Kegiatan kuliah subuh diteruskan dengan pasar gratis ya istilahnya ini. Belanjaan gratis dari Aisyah cabang Talang. Dapatnya ini ada macam-macam sayur, ada kangkung, ada sesim, bayam, tempe, tahu, wortel, timun,
dan telur juga. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan para ibu rumah tangga saat Ramadan di tengah naiknya harga sembako. Pembagian paket sayuran ini dilakukan di depan halaman Balai Muhammadiyah Cabang Talang, Tegal. Itu kita sayur mayur, kita untuk kebutuhan ibu-ibu mungkin yang masak ya, untuk buka, untuk sahur, kita sengaja memberikan ya sedikit ya yang terbaik untuk ibu-ibu yang mungkin selama ini sering masak, yang mungkin selama ini katanya harga lagi mahal, jadi kita sengaja memberikan sedikit keringanan untuk ibu-ibu semua. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi upaya menyemarakan Ramadan dengan mendorong semangat sholat subuh berjamaah. Sedangkan sayur mayur gratis ini berasal dari para donasi di lingkungan pengurus Muhammadiyah Cabang Talang, Tegal. Ari Himawan, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Fenomena ngabuburit sambil lari sore kini menjadi gaya hidup baru yang sangat digemari. Di Kota Semarang, banyak warga datang ke Gor Trilomba Juang untuk berolahraga agar badan tetap aktif menjelang buka puasa. Biasanya ngabuburit identik dengan keriuhan berburu takjil di pinggir jalan atau sekadar duduk santai menunggu azan maghrib. Namun di Kota Semarang ada pemandangan berbeda di waktu sore. Di Gor Trilomba Juang, Kota Semarang dipenuhi warga yang mengenakan sepatu lari dan pakaian olahraga dengan motivasi mengejar keringat sembari menunggu azan dan menemukan kedamaian sekaligus membakar kalori sebelum memanjakan diri dengan takjil favorit. Emang sebelum puasa tuh suka lari, jadi tuh kayak mau ini puasa mau lari tuh kayak udah biasa gitu, nggak kayak lemes gitu, nggak, jadi udah biasa aja. Terusan kalau misal di luar kan kayak ngabuburit yang cari-cari takjil kan pasti ramai banget ya jalannya ya, udah bikin males, mending lari aja sih kataku. Kayak udah suka aja, terus bisa bikin nggak stres gitu. Suka lari. Mak, durasi kamu biasanya untuk menghabiskan waktu ngabuburit sambil lari? Biasanya 1-2 jam. Kalau di bulan Ramadan seperti ini? Ya masih sama. Saya tidak mengurangi durasi latihan saya ketika mau Ramadan ataupun tidak Ramadan. Karena menurut saya tuh sama. Yang puasa tuh cuma mulut sama hati kita aja. Lari itu bawaannya enjoy, fun gitu. Jadi buat ngabuburit itu seru. Daripada mager-mageran di rumah kan nggak produktif, lebih baik kayak gini. Biasanya kamu di bulan Ramadan, pelari menghabiskan waktu untuk melakukan olahraga sekitar 30 menit hingga 120 menit. Untuk tetap menjaga stamina dan dehidrasi, mereka mengaku menjaga asupan karbohidrat dan mineral saat sahur maupun berbuka puasa. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Penanganan kasus mahasiswa Undip dikeroyok dinilai lambat. Simak informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih di Kompas Sepekan bersama saya Febriana Mila. Rumah sekaligus warung di Jalan Karangpanas, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ludes terbakar Minggu pagi. Dalam peristiwa tersebut, seorang lansia meninggal dunia. Dari pantauan di lokasi, sisa bangunan yang terbakar tampak kosong dengan dinding dan kusen kayu yang terlihat menghitam. Rumah yang terbakar juga telah dipasangi garis polisi. Sejumlah warga dan petugas pemerintah Kelurahan Jatingaleh, Kota Semarang masih banyak yang mendatangi lokasi untuk mengecek kondisi bangunan sekaligus berkoordinasi terkait penanganan pasca kebakaran. Menurut keterangan salah satu penghuni rumah, Riono Subroto, saat kejadian ia bersama istrinya sedang istirahat di ruang belakang dan rumah yang terbakar dihuni 3 orang. Seorang lansia sekaligus mertua Riono meninggal dunia karena mengalami luka bakar yang cukup serius setelah terjebak dalam kobaran api. Sumber api diduga berasal dari kamar korban Wahyono. Saya lihat
dinding kamarnya orang tua saya itu terbakar bagian atasnya. Terus saya berupaya nyiram dengan seember air, tapi setelah saya pikir nggak mungkin itu saya selesaikan dengan ember. Maka terus saya mikir, wah Mbah Yud, orang tua saya masih di dalam. Saya dapati itu kasur sudah terbakar, orang tua saya sudah berada di lantai. Maka dari situ saya berupaya mengeluarkan orang tua saya seret, saya tarik sampai ke ruang tamu yang terbebas dari api. Sebelumnya itu kejadian kebakaran itu sudah istilahnya kobarannya sudah banyak. Ini sekali. Rumah apa warung atau gimana? Nah, ini rumah Pak. Rumah yang ditinggali Pak Suwahyono, setiap hari ditemani sama menantu sama anaknya. Yang tewas Pak? Yang tewas Pak Wahyono. Pak Wahyono, yang punya rumah? Yang punya rumah, yang posisi tidur. Usianya berapa? Kurang lebih 95 kalau dari info Pak Subroto tadi. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan truk box dan sejumlah motor serta mobil terjadi di eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Mobil ini leblong. Kecelakaan terjadi akibat truk box yang melaju dari arah Semarang menuju Solo mengalami gagal fungsi rem saat melintas di turunan eksit Tol Bawen. Hal ini membuat truk menabrak sejumlah motor dan mobil yang berhenti di lampu merah. 8 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Jadi laka lantas di traffic light eksit Tol Bawen, truk box gagal pengereman dan nabrak 8 motor dan 1 kendaraan expander. Untuk korban sudah kami bawa ke Rumah Sakit Atin, ada 8 yang luka ringan. 8 korban yang masih ditangani di Rumah Sakit Atin. Kebanyakan luka apa? Lukanya di kaki patah karena pengguna kendaraan bermotor. Polisi telah mengamankan pengemudi truk untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kelaikan kendaraan yang dibawanya. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banjir lahar hujan menerjang Sungai Senowo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, hingga mengakibatkan sejumlah truk terseret banjir. 4 orang menjadi korban akibat kejadian ini. Ya Allah, terkei. Ono wangi kae. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, terkei. Inilah detik-detik truk terseret banjir lahar hujan gunung berapi yang menerjang Sungai Senowo di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang kami terima, pengemudi truk berhasil diselamatkan. Menurut Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur, ada 3 truk yang terseret aliran banjir lahar hujan. Kondisi ini terjadi usai hujan deras terjadi di puncak Gunung Merapi. Sebanyak 12 truk juga terjebak saat banjir lahar hujan terjadi. 4 orang menjadi korban akibat kejadian ini. Yang kita terekod ada 3 kendaraan truk yang terseret arus sungai, terus kemudian ada 12 truk itu yang terjebak dan ada 2 alat berat itu jenis merek Kobelco. Masih terpendam. Masih terpendam. Kalau yang dinyatakan hilang 4 itu ya? Sementara ini yang masuk ke laporan kita itu sudah kita konfirmasi, itu sementara ini ada 4 korban. Dari 4 sudah? Untuk 4 korban itu sudah kita temukan 2. Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Merapi memicu terjadinya aliran lahar hujan yang membawa material vulkanik ke sejumlah alur sungai di hilir. Debit air yang meningkat secara cepat membuat aliran sungai berbuah menjadi arus berbahaya dalam waktu singkat.
Agung Bayuaji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang bernama Arnendo diduga menjadi korban pengeroyokan teman dan seniornya di bulan November tahun lalu. Namun hingga kini kasus tersebut belum menemukan titik terang. Kuasa hukum Arnendo, Zainal Abidin Petir, mengatakan orang tua korban sudah melaporkan kasus pengeroyokan tersebut sejak 16 November 2025 lalu. Namun, dugaan penganiayaan tersebut hingga kini belum ada penetapan terduga pelaku. Zainal Petir menilai kepolisian terlambat dalam menindaklanjuti laporan yang masuk sejak November tahun lalu tersebut. Atas penganiayaan yang terjadi, saat ini korban mengalami trauma dan cacat fisik. Penyiksaan mulai ini tanggal 15 November 2025. Jadi 30 orang itu melakukan pengeroyokan mulai jam 23 sampai jam 23.00 sampai jam 04.15 menit. Mulai disunduti rokok, kemudian ditusuk pakai jarum, ditendang, dan dipukulin, disabetin dengan sabuk ya, dengan sabuk. Setelah itu juga lehernya diikat pakai sabuk, diperlakukan seperti anjing, dan pelakunya ngetawain gitu loh. Nah sekarang kondisinya anak itu cacat, cacat saraf matanya juga kena, kemudian tulang hidungnya patah, kemudian gegar otak. Sekarang tidak kuliah karena memang masih trauma. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang menginformasikan bahwa laporan penganiayaan sudah naik ke tingkat penyidikan. Hingga saat ini, 6 orang saksi telah dimintai keterangan terkait insiden tersebut. Kami dari Satreskrim Polrestabes Semarang sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ya. Berikut juga untuk visum sudah didapatkan oleh penyidik, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan dokter yang mengeluarkan visum tentunya untuk kita lakukan analisa secara bersama-sama dan kita bahas. Kemudian untuk status perkara sendiri ini sudah kita naikkan ke tahap penyidikan, ya, sudah dalam tahap penyidikan. Memang kemarin ada beberapa yang kita harus dalamin karena dari keterangan korban ini yang dilaporkan ini nama dia semua, ya. Tentunya penyidik di sini perlu mendapatkan nama sesuai dengan KTP karena ini diperlukan untuk dalam hal proses pemanggilan dan lain sebagainya. Peristiwa bermula pada 15 November 2025 malam. Korban diajak bertemu untuk membahas rencana acara kampus. Namun di lokasi, korban diduga dipaksa mengakui tuduhan pelecehan terhadap seorang mahasiswi. Korban membantah tuduhan tersebut dan sejak malam hingga dini hari, korban dikeroyok sekitar 30 mahasiswa, teman satu kampus korban. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Harga cabai dan daging ayam masih mahal. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Saudara, diprediksi sebanyak 17,7 juta orang akan memasuki wilayah Jawa Tengah pada arus mudik tahun ini. Jumlah ini naik cukup signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 13 juta pemudik. Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah, untuk tujuan pemudik tertinggi yakni di wilayah Kebumen, kemudian disusul Banyumas dan Klaten. Diprediksi 17,7 juta pemudik akan masuk ataupun melintas di Jawa Tengah. Untuk jalur Pantura dipastikan aman sebab terdapat jalur tol. Sedangkan untuk jalur lingkar selatan perlu dilakukan sejumlah simulasi. Diprediksi kepadatan arus mudik akan terjadi 14 Maret dan puncak arus mudik pada 18 Maret. Sedangkan puncak arus balik rantau tanggal 28 Maret.
Menghadapi naiknya jumlah pemudik yang masuk wilayah Jawa Tengah, sebanyak 900 petugas telah disiapkan untuk menyambut arus mudik 2026. Sementara posko utama berada di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kami memperkirakan jumlah warga yang akan masuk ke Jawa Tengah dan jumlah warga yang akan melintasi Jawa Tengah kira-kira di 17,7 juta. Angka ini ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun 2025. Tahun 2025 itu kan sekitar 13 juta ya. Sekarang diperkirakan 17 juta dan ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama, pemerintah Pemprov Jateng. Karena apa? Kita mendapat tugas dari Bapak Gubernur agar melayani semua para pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah atau melintas Jawa Tengah. Mereka kan tamu ya, sehingga kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Pemudik pun diimbau untuk menyiapkan kesehatan masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta untuk melakukan pengecekan rutin kendaraan yang bakal digunakan untuk melakukan mudik. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok masih melonjak. Kenaikan tak hanya pada harga cabai dan bawang merah, namun juga daging ayam. Harga cabai di Pasar Karangayu, Kota Semarang masih terpantau tinggi menjelang Lebaran. Kenaikan harga terjadi sejak awal Ramadan dan masih naik tinggi hingga pertengahan Ramadan. Harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting di angka Rp60.000 per kilogram dan harga rawit hijau Rp80.000 per kilogram. Harga bawang merah pun terpantau masih mahal mencapai Rp60.000 per kilogram. Untuk harga cabai pada hari ini, rawit merah Rp100.000, tampar merah Rp60.000, rawit hijau kecil untuk lalap Rp80.000. Cabai rawit merah itu naik sudah ada 6 hari, 7 hari mulai puasa pertama. Kemarin turun 70 langsung naik lagi. Iya, cuma 1 hari turunnya. Sebabnya dari petani tidak ada. Tak hanya harga cabai, harga daging ayam juga masih mahal mencapai Rp40.000 per kilogram. Ya untuk sementara ini ya belum begitu normal Mas. Ya nanti besok bisa naik lagi. Kalau turunnya itu agak sulit Mas. Iya normalnya ya 40 untuk saat sekarang. Iya. Kalau umum berapa Pak? Kalau umum waktu itu dulu ya paling ya sekitar 38, 35, 38 sampai. Kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok tersebut tidak berbanding lurus dengan daya beli. Pasalnya saat ini sepi pembeli karena harganya yang mahal. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 22 kasus kejadian menonjol dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi di Jawa Tengah. Kualitas makanan jadi poin evaluasi utama. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana menyebut bahwa secara nasional terdapat 96 kasus kejadian menonjol dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG selama periode Januari hingga Februari 2026. Di mana 47 kasus diantaranya terkontraksi di wilayah 2 yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Banten, dan Jakarta. Di Jawa Tengah sendiri, kejadian menonjol tercatat sebanyak 22 kasus. Sebagai tindak lanjut, sebanyak 430 SPPG di seluruh Indonesia telah ditutup sementara untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Menanggapi tingginya angka tersebut, Dadan meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap SPPG, termasuk penyajian makanan bergizi gratis di bulan Ramadan. Dadan pun mengimbau setiap SPPG untuk bisa memberikan makanan siap saji yang berkualitas, menjunjung kearifan lokal dan tahan lama. Meskipun ia mengakui banyak SPPG yang kesulitan melakukan menu tersebut dan memilih untuk menggunakan bahan yang lebih mudah.
Tadi jatuh 22 kasus paling tinggi dibanding provinsi lain. Untuk wilayah 2. Ya, sementara memang di Januari Februari ini kejadian banyak berasal ada 22 dari sini gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan setelah kita stop evaluasi investigasi dan ketika nanti berjalan kembali sudah lebih baik. Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah Tati Yasin Maimun menyatakan catatan evaluasi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Sampaikan masyarakat, nah kami juga berharap kepada masyarakat untuk melaporkan aja kejadian-kejadian luar biasa terkait SPBG yang ada di termasuk yang ada di Jawa Tengah. Itu ya, cukup ya. Tadi sudah disampaikan, nanti kita akan tindak lanjuti karena sekarang ada keputusan Menteri, segera kita tindak lanjuti. Masyarakat pun diajak untuk aktif melapor jika menemukan kejadian luar biasa di lapangan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas sepekan hari ini. Saya Febriana Mila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan sampai jumpa. Kompas TV, independen terpercaya.